Halo teman kece, how are you? I hope you're having a wonderful day today. Ketemu lagi nih dengan Kak Vera untuk membahas soal kelas 9 dengan topik Information Report Text. But first, let's read the text together with Kak Vera ya. Jakarta sinking. The Indonesian capital, Jakarta, is in danger of sinking. According to a new report by environmentalist groups, the city could be completely submerged by 2050. Jakarta is one of the most densely populated cities in the world, home to about 10 million people. Jakarta is sinking at an average of 10 centimeters a year, and currently half of it is already below sea levels. Even more alarming, the luxurious northern part of the capital, with its modern buildings and high-rises, has sunk by 2.5 meters in the past decade. Sinking is partly due to the 13 rivers that flow through the Indonesian capital. Torrential rainfall in the monsoon season causes flooding on a regular basis. In addition to natural causes, part of the problem is man-made. The city does not have enough pipe water for its growing population. Authorities can only supply about 40% of the clean water that the city needs. Many people draw water out of the ground for drinking and other purposes. As a result, the land above the groundwater sinks. As in many third world cities, infrastructure cannot keep up with the growing population. There are not enough sewers and lack of pipes for the city's water supplies. Indonesian authorities are now considering evacuating and relocating millions of people if the city continues to sink. Global warming is also playing its part in Jakarta's dilemma. As ocean levels are rising more and more water is being forced into the city, causing rivers to sometimes flow upstream. Plans are underway to build a seawall to keep ocean water out of the city. Now, let's pay attention to the question. Based on the text, which of the following is not a solution to prevent flooding problem in Jakarta? Before answering the question, let's translate the text first into bahasa. Jakarta tenggelam. Ibu kota Indonesia, Jakarta, terancam tenggelam. Menurut sebuah laporan baru oleh kelompok pecinta lingkungan, kota ini dapat tenggelam sepenuhnya pada tahun 2050. Jakarta adalah salah satu kota terpadat di dunia, rumah untuk sekitar 10 juta orang. Jakarta tenggelam rata-rata 10 cm per tahun dan saat ini setengahnya sudah berada di bawah permukaan laut. Yang lebih memprihatinkan, bagian utara ibu kota yang mewah dengan gedung-gedung modernnya dan gedung-gedung tinggi telah tenggelam hingga 2,5 meter dalam satu dekade terakhir. Tenggelamnya sebagian adalah karena 13 sungai yang mengalir melalui ibu kota Indonesia. Curah hujan yang sangat deras pada musim hujan menyebabkan banjir secara rutin. Selain sebab-sebab alami, sebagian dari permasalahannya adalah buatan manusia. Kota ini tidak memiliki cukup pipa air untuk pertumbuhan populasinya. Pihak berwenang hanya dapat memasok sekitar 40% dari air bersih yang dibutuhkan oleh kota. Banyak orang menimba air dari dalam tanah untuk diminum dan keperluan lainnya. Akibatnya, tanah di atas permukaan air yang berada di dalam tanah tenggelam. Seperti di banyak kota dunia ketiga, infrastruktur tidak dapat mengimbangi pertumbuhan populasi. Tidak ada cukup selokan dan kurangnya pipa untuk persediaan air kota. Pihak berwenang Indonesia sekarang sedang mempertimbangkan untuk mengevakuasi dan memindahkan jutaan orang jika kota terus tenggelam. Pemanasan global juga berperan dalam dilema Jakarta. Saat permukaan laut semakin naik dan semakin banyak air yang dipaksa masuk ke kota, menyebabkan sungai terkadang mengalir ke hulu. Perencanaan sedang dikerjakan untuk membangun tanggul laut untuk menahan air laut keluar dari kota. Pada soal ditanyakan, berdasarkan teks tersebut, mana dari pilihan-pilihan yang diberikan yang bukan solusi untuk mencegah masalah banjir yang ada di Jakarta? Untuk menjawabnya, mari kita analisis terlebih dahulu setiap paragraf yang ada di teks. Pada paragraf pertama, penulis memberitahukan mengenai sebuah laporan dari kelompok pecinta lingkungan yang memprediksikan bahwa di tahun 2050, Jakarta akan tenggelam sepenuhnya. Kemudian,
Pada paragraf kedua, disampaikan hasil analisa data saat ini. Saat ini, Jakarta sudah turun 10 cm setiap tahunnya dan setengah dari area di sekitar Jakarta sudah di bawah permukaan laut. Bahkan, ada bagian utara Jakarta yang sudah tenggelam hingga 2,5 meter dalam satu dekade terakhir. Dan di paragraf ini juga disampaikan kalau sebagian penyebab tenggelamnya Jakarta adalah karena faktor alam, yaitu keberadaan 13 sungai yang melewatinya. Curah hujan yang deras di musim hujan juga menjadi penyebab banjir di Jakarta. Selanjutnya, paragraf ketiga juga menambahkan penyebab lain dari tenggelamnya Jakarta, yaitu faktor buatan manusia. Tepatnya, kota Jakarta tidak memiliki pipa air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air padahal populasinya semakin meningkat. Sehingga banyak orang kekurangan air dan mereka terpaksa memompa air tanah untuk mendapatkan air bersih. Akibatnya, tanah di mana air tanah banyak dikeluarkan mulai tenggelam. Kemudian, pada paragraf keempat, penulis menyampaikan salah satu solusi dari masalah tenggelamnya Jakarta, yaitu mengevakuasi dan memindahkan jutaan orang di Jakarta. Pada paragraf terakhir, disampaikan faktor lain yang menyebabkan tenggelamnya Jakarta, yaitu pemanasan global. Karena pemanasan global, permukaan laut semakin meninggi sehingga air sungai terkadang meluap ke darat. Sekarang, yuk kita bahas pilihan jawabannya satu persatu. Pilihan A, construct tall buildings to relocate residents in areas prone to flooding. Artinya, membangun gedung-gedung tinggi untuk memindahkan warga yang berada di area rawan banjir. Membangun gedung tinggi tidak menyelesaikan masalah banjir. Warga Jakarta yang tinggal di gedung-gedung tinggi pun tidak dapat beraktivitas dengan bebas, seperti untuk bersekolah atau bekerja jika daerah sekitar gedung terendam banjir. Jadi, ini bukan solusi pencegahan banjir di Jakarta. Sehingga pilihan jawaban ini benar. Pilihan B, provide sufficient amount of clean water subsidies for Jakarta residents. Artinya, memberikan subsidi air bersih yang cukup bagi warga Jakarta. Pada teks paragraf ketiga, disampaikan kalau salah satu penyebab banjirnya Jakarta adalah kurangnya air bersih. Warga Jakarta yang kekurangan air bersih lalu memompa air tanah yang menyebabkan turunnya permukaan tanah. Permukaan tanah yang lebih rendah berarti banjir lebih mudah terjadi. Dengan adanya subsidi air, mungkin warga Jakarta akan mengurangi pemakaian air tanah. Tindakan ini bisa jadi solusi untuk pencegahan banjir di Jakarta. Oleh karena itu, pilihan jawaban ini salah. Reduce global warming by planting more trees and using renewable fuels. Artinya, mengurangi pemanasan global dengan menanam pohon lebih banyak dan menggunakan bahan bakar terbarukan. Pada teks paragraf kelima, disampaikan bahwa pemanasan global juga berdampak pada banjir di Jakarta. Jadi, langkah-langkah untuk mengurangi pemanasan global juga bisa menjadi solusi untuk pencegahan banjir di Jakarta. Sehingga, pilihan jawaban ini salah. Pilihan D, build better infrastructure for water distribution and water management. Artinya, membangun infrastruktur yang lebih baik untuk distribusi dan manajemen air. Pada teks paragraf keempat, disampaikan bahwa infrastruktur di kota Jakarta, termasuk pipa-pipa air, kurang memadai untuk melayani populasi penduduk yang terus berkembang. Jadi, membangun lebih banyak infrastruktur seperti pipa-pipa air bisa jadi solusi pencegahan banjir. Sehingga, pilihan jawaban ini salah. Untuk itu, jawaban yang paling tepat adalah construct tall buildings to relocate residents in areas prone to flooding. Nah, gimana nih menurut temen kece? Gampang kan? Nah, Kak Vera masih ada satu soal lagi nih yang bisa kalian jawab di kolom komentar. Don't forget to like, comment, and subscribe and share this video to your friends. Visit our website di kejarcita.id karena ada ribuan soal yang dilengkapi dengan pembahasan yang pastinya bisa banget buat kamu pelajari. Jangan lupa untuk mendownload aplikasi Kejar Cita di Google Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.